Dampak ekonomi di Indonesia karena adanya sistem kerja paksa dan tanam paksa. Sistem kerja paksa adalah sebuah sistem di mana rakyat pribumi itu harus bekerja tanpa atau tidak diberikan upah sama sekali. Dan ini sangat berdampak bagi ekonomi di Indonesia dikarenakan eksploitasi sumber daya manusia. Jadi rakyat di Indonesia ini dipaksa untuk bekerja membangun infrastruktur seperti jalanan, gedung, terus ada benteng, jembatan, dan lain-lainnya ini biasanya juga tidak mendapat kompensasi sama sekali. Jadi ini sangat merugikan bangsa Indonesia dari segi waktu dan juga tenaga, sehingga ini mengurangi pendapatan mereka. Yang kedua adalah sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah suatu sistem di mana rakyat pribumi harus menanam komoditas ekspor di lahan pertanian mereka. Dan ini sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia dikarenakan hasil ekspor yang menguntungkan pihak kolonial. Jadi komoditas ekspor yang telah ditanam ini akan diekspor ke Belanda dan diperjualbelikan di pasar internasional. Dan ini memberikan banyak keuntungan bagi pihak kolonial atau pihak Belanda, dan biasanya rakyat pribumi yang telah menanam hasil tanaman ekspor tersebut tidak mendapat imbalan, kalaupun mendapat pasti sangat sedikit. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pihak kolonial seperti VOC dari Belanda. Dampak pertama adalah eksploitasi dan penurunan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dikarenakan VOC melakukan pegang kendali atas harga rempah yang akan dijual, sehingga para petani dan juga para pedagang mengalami rugi yang sangat besar dan juga kemiskinan. Dampak kedua adalah kesenjangan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan monopoli VOC sangat menguntungkan bagi pihak Belanda, sehingga terjadi kesenjangan yang sangat tajam dan juga besar antara pihak kolonial Belanda dan juga pribumi. Dampak struktur ekonomi kolonial pada ekonomi modern di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan kekayaan. Sistem kolonial di Indonesia, masalah ini masih ada hingga sekarang. Oleh karena itu menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, ketergantungan pada modal asing. Dari dulu hingga sekarang, Indonesia bergantung pada modal asing atau investasi asing. Tetapi sayangnya hasil keuntungan lebih banyak dinikmati dari pihak luar. Dampak utama akibat penurunan kesejahteraan. Yang pertama, penurunan daya beli dan konsumsi. Daya beli yang rendah akibat penurunan kesejahteraan menekankan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Yang kedua, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Turunnya kesejahteraan meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, memicu ketidakstabilan sosial dan mengurangi daya tarik investasi. Adapun salah satu dampak ekonomi seperti eksploitasi sumber daya alam. Pihak kolonial jelas melakukan ini hanya untuk kepentingan mereka. Salah satunya pertanian, pertambangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jelas diperebutkan oleh pihak kolonial lalu dilemparkan kepada pihak Eropa. Nah, ini jelas kekayaan Indonesia sangat bisa merugikan bangsa Indonesia yaitu penduduk lokal, sehingga pihak kolonial mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Selain itu, pembangunan infrastruktur hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial memang membuat perjalanan untuk akses mereka menyampaikan barang-barang yang harus mereka perjualbelikan. Namun jelas dengan infrastruktur ini seperti ada kereta api, lalu ada pelabuhan, dan alat transportasi lainnya, memang mempermudahkan dia untuk bisa menjual barang-barang yang mereka beli dan mereka jual. Namun pihak Indonesia atau pihak lokal tidak bisa mendapatkan keuntungan karena mereka tidak bisa menggunakan atau mengakses alat transportasi tersebut. Penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh penjajah juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kolonialisme. Apa aja sih dampak besarnya? 1. Tanah dan pertanian. Pada saat penjajahan Belanda, tanah dan pertanian dikuasai oleh Belanda, di mana orang-orang dulu dipaksa kerja rodi, lalu disuruh tanam kopi, tebu, dan mungkin rempah-rempah yang
disuruh kerja walaupun dengan gaji yang kedua, sumber daya alam tambang. Indonesia terkenal akan kayanya sumber daya alam tambang. Namun pada saat penjajahan Belanda, sumber daya alam tambangnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda, di mana perusahaan-perusahaan Belanda itu menguasai eksploitasi tambang. Jadi hasil tambang seperti minyak, timah, batu bara dibawa pulang dengan kondisi yang banyak kembali Eropa.